Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mujahid-mujahidah SMP Permata Hati kelas 8 yang Bapak banggakan, bertemu lagi di pembelajaran matematika. Baik, untuk video yang ketiga ini kita masih membahas yaitu teorema Pythagoras-nya, bagian yang ketiga dari bab 6. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, yang kita pelajari untuk hari ini yaitu penerapan dalil teorema Pythagoras. Kita sekarang ke penerapannya ya, dari rumus Pythagoras tersebut. Contoh pertama, sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada sebuah dinding. Apabila jarak kaki tangga dari dinding adalah 3 meter, maka tentukanlah A. Tentukan tinggi dinding yang dicapai oleh tangga. B. Tentukan kemiringan tangga terhadap dinding. Oke, kita jawab. Pertama kita buat sketsanya dulu ya. Kita buat sketsanya dulu. Nah, sebuah tangga yang panjangnya. Nah, ini tangganya panjangnya 5 meter. Kemudian bersandar pada dinding. Nah, jarak kaki tangga dari dinding. Ini jarak kaki tangga ke dinding itu ada 3 meter. Berarti ini adalah membentuk sebuah segitiga. Nah, jika membentuk sebuah segitiga, maka berlakukan rumus Pythagoras. Untuk mencari tinggi tembok ya. Tinggi temboknya berapa nih? Berarti sisi tegak. Sisi tegak kita cari. Oke. Misalkan tangga dinding. Nah, dindingnya ya, ini ya. Kalau tinggi dindingnya kita namakan X. Kemudian maka diperoleh X pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 sisi miring dikurang 3 pangkat 2 sisi alas. Jangan terbalik ya. Ya, jangan terbalik. Jangan sisi alas dikurang sisi miring, terbalik gitu ya. Seharusnya sisi miring dikurang sisi alas. Sisi miring dikurang sisi alas. Selalu ya gitu ya. Kalau untuk mencari sisi tegak, sisi miringnya yang dikurang. Lanjut, X pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. 5 kali 5 25. Kemudian 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3 sama dengan 9. Bukannya 5 pangkat 2 ini bukan 5 kali 2 10 bukan, tapi 5 dikali 5. Kemudian 25 dikurang 9 sama dengan 16. Nah, pangkat 2-nya di sini pindah ruas menjadi akar. Akar dari 16 sama dengan 4 meter. Akar dari 16 4 ya, karena 4 kali 4 16. Oke, yang kedua, yang B itu menentukan kemiringan tangga. Bahwa kita ketahui kemarin garis lurus untuk mencari sebuah kemiringan yaitu sisi tegak dibagi sisi datar ya. Sisi tegak dibagi sisi datar. Maka didapat tinggi dinding ke ujung tangga, ini tegaknya ya. Kemudian dibagi jarak kaki tangga ke dinding. Nah, ini sisi datarnya. Maka hasilnya 4/3. Kemiringannya 4/3 ya. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi tinggi dinding yang dicapai oleh tangga adalah 4 meter. Kemudian kemiringannya yaitu 4/3. Lanjut penerapan dalil Pythagoras yang contoh kedua. Sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang dan lebar seperti gambar berikut. Tentukan panjang diagonal AC. Nah, ini dia ya.
segi panjang, kemudian di sini ada diagonal AC. ACB. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku, maka berlakulah Pythagoras. Penyelesaian berarti kita mencari AC. AC ini adalah sisi miring. Ya, AC adalah sisi miring. Oke, kita misalkan panjang AC X. Maka diperoleh X pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Kalau mencari sisi miring, dijumlah ya sisi-sisinya. Maka didapat X pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2, 36, 2 pangkat 2, 4. Lalu kita jumlahkan 36 tambah 4, 40. Maka pangkatnya pindah ruas menjadi akar. Akar dari 40 adalah 6,3 cm. Nah, berarti sisi AC-nya atau sisi miringnya adalah 6,3 cm. Jadi panjang diagonal AC adalah 6,3 cm. Oke, paham ya? Sampai sini ya. Kita lanjut contoh ketiga. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 6 km. Kapal berlayar ke arah barat 6 km. Kemudian ke selatan sejauh 8 km. Ke selatan sejauh 8 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Oke. Pertama kita buat sketsanya dulu. Sebelum membuat sketsanya, kita buat arah mata anginnya dulu ya, untuk menentukan kemana perginya kapal berlayar. Yang pertama yaitu kapal berlayar ke arah barat, berarti ke arah barat yaitu ke kiri ya, sini ya. Nah, misalkan ini pelabuhan, kemudian berlayar ke arah barat sejauh 6 km. Setelah itu ke selatan mana? Berarti ke bawah ya, ke selatan ke bawah. Kemudian 8 km, sejauh 8 km. Nah, yang ditanyakan adalah jarak kapal. Nah, kapalnya berada di sini nih. Nah, ini kapal ya. Jarak kapal sekarang dengan tempat semula. Berarti kita tarik garis lurus. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, ini membentuk sebuah segitiga. Maka berlaku rumus Pythagoras. Apa yang dicari? Yang dicari adalah sisi miringnya. Ya, X kilometer ya. Misalkan kita mencari X-nya ya. Maka diperoleh X pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Kenapa dijumlah? Karena yang dicari adalah sisi miringnya. Kalau sisi miringnya dijumlah. Setelah itu X pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 64, 6 pangkat 2 36. Lalu kita jumlahkan X pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 36. Hasilnya 100. Kemudian pangkat 2-nya kita pindahkan ini. Nah, tidak ada lagi ya pangkat 2-nya ya, karena pindah sudah menjadi akar. Akar dari 100 adalah 10 km. Jadi jarak kapal sekarang dari tempat semulanya adalah 10 km. Baik, seperti itu ya contohnya ya, untuk penerapan dalil Pythagoras. Oke, latihan. Silakan latihannya dikerjakan 1, 2, 3. 3 nomor saja ya. Kerjakan di buku tugas, kemudian diberi nama, tanggal, lalu kirim di classroom. Mungkin Bapak cukupkan sampai sini ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.